Demi hanya belum gitu sama sekali loh. Ini juga jangan ulang lagi. Itu yang sama kan ya? Yang bukan lagi ya, semua kita semua kita. Ya, kalau lulus hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu mau yang beda dong? Biar nggak bau baju. Right. Oh ini ya yang nggak ada yang on cam ya? Dimarahin dah? Enggak. Ini kan kita pakai gini, nggak ada yang on cam. Kedengeran suaranya. Kedengeran suaranya sih. Apa sih? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf saya ada sedikit kendala teknis. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 April 2022 kita akan bersama-sama menyimak kajian Ramadan Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bersama Ustadz Muhammad Nur Yasin dengan tema Mengapa Kita Beragama Islam. Tidak berpanjang lebar, kami mohon kepada Ustadz Muhammad Nur Yasin untuk dapat memberikan materinya. Monggo Pak Ustadz, kebetulan Pak Ustadz sudah bersama kita. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para dokter masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan panen ibadah, bulan yang kita berlomba-lomba di dalamnya, di dalam mengejar bentuk-bentuk ketaatan, bentuk-bentuk keutamaan. Tidak kalah pentingnya adalah bentuk ketaatan, bentuk keutamaan yang berupa thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, bermajelis ilmu, dan bahkan ini adalah kewajiban yang pertama sebelum kewajiban lainnya bagi setiap muslim. Sehingga para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu dulu sebelum aktivitas lisan dan sebelum aktivitas perbuatan. Aktivitas lisan dan aktivitas perbuatan ketika didasari dengan ilmu, ketika didasari ilmu, maka insya Allah akan mendatangkan keridhaan Allah, bukan kemurkaan. Dan keridhaan Allah adalah sesuatu yang paling kita harapkan sebagai jalan untuk meraih surganya. Para dokter masyarakat muslimin rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini, mengapa saya beragama Islam. Ini adalah tema yang sangat mendasar. Masing-masing kita murojaah kembali, mudzakarah kembali, mengingat-ingat kembali, dan sesama kita saling mengingatkan dengan mengajukan satu pertanyaan, kenapa ya saya beragama Islam? Kenapa ya kita beragama Islam? Dan ini penting sekali, karena jangan sampai kita beragama Islam tidak tahu alasannya. Kalau ada seseorang ditanya, mengapa Anda beragama Islam? Soalnya bapak ibu saya Islam, papa mama saya Islam, jadi saya sebagai anak ya tentunya jadi orang Islam. Kalau jawabannya seperti itu, maka berarti Islamnya Islam keturunan. Atau misalnya seseorang ditanya, kenapa kamu beragama Islam? Iya, soalnya lingkungan saya lingkungannya Islam. Tetangga kanan kiri satu kampung, bahkan satu kecamatan, bahkan lebih luas dari itu semuanya Islam. Ya saya jadinya ya Islam. Nah ini jawaban yang tidak ilmiah juga, karena menunjukkan Islamnya ikut-ikutan. Para jamaah rahimakumullah. Jadi ini pertanyaan, mengapa saya beragama Islam? Semoga mudzakarah, murojaah bagi kita semuanya, sehingga semakin kuat kita sebagai muslim untuk mengetahui alasannya, sehingga tidak mudah diombang-ambing, tidak mudah terkena syubhat, tetapi kita sebagai muslim menjadi orang yang menjalankan keagamannya secara kokoh, secara kuat. Sekali lagi, ini tema sangat mendasar sekali bagi kita sebagai muslim. Para dokter masyarakat muslimin rahimakumullah. Terus apa alasannya kok kita beragama Islam? Alasannya adalah karena Islam itu sangat indah, dan semua keindahan ada di dalam Islam. Seluruh keindahan apapun ada di dalam Islam. Apa keindahan-keindahan tersebut? Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Saya hanya merangkum dalam sebuah buku cuma 13. Tetapi sesungguhnya masih sangat banyak sekali. Keindahan yang pertama adalah Islam itu agama yang benar. Benar itu indah.
Kalau salah tidak indah. Maka semua orang menginginkan benar, tidak menginginkan salah. Dan Islamlah agama yang benar. Allah nyatakan di dalam Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah mengancam bagi manusia yang telah diciptakannya, yang tidak mengambil agamanya, yaitu Islam. Di dalam ayat yang lainnya, masih surat Al-Imran. Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak pernah diterima di sisi Allah. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Jadi tegas, Islamlah agama yang benar, sehingga kita tidak menoleh kemana-mana, karena Allah yang menciptakan alam semesta ini menyatakan aturan-aturan, pedoman-pedoman, hukum-hukum terkumpul di dalam sebuah wadah yang namanya agama, yang namanya Islam. Kalau misalnya ada orang mengatakan semua agama benar dan dia membawakan dalil logika, bukankah banyak jalan menuju Jakarta? Bisa melalui pantai utara, pantai selatan, pantai tengah, atau juga memakai jalur udara, jalur laut. Banyak jalan menuju Jakarta. Jadi jalannya banyak, tujuannya toh sama, satu yaitu Jakarta. Kendaraannya bisa berbeda-beda, tujuannya toh sama, Jakarta. Jadi semua agama benar, karena tujuannya sama. Kalau ada orang mengatakan demikian, maka kita tegas sampaikan apa artinya itu, atau apa artinya logika semacam itu di hadapan firman Allah Azza wa Jalla yang menegaskan sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Kemudian ayat yang lainnya yang tadi sudah kita bacakan, siapa mencari selain Islam tidak pernah diterima. Maka apa artinya logika semacam itu? Dan bahkan mereka yang mengatakan, yang mengkampanyekan dan terus mengkampanyekan bahwasanya semua agama benar, dengan sangat berani mereka menukil ayat Al-Quran. Ayatnya saja menunjukkan semua agama benar. Apa ayat yang mereka nukil? Di antaranya Al-Imran ayat 67. Ini di antara yang dinukil, Al-Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Ini ayat yang dinukil oleh mereka yang mengatakan semua agama benar. Itu orang-orang liberal yang mengatakan semua agama benar. Artinya Ibrahim bukanlah orang Yahudi, Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah Hanif Muslim. Saya ulangi lagi terjemahnya. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi dia itu adalah orang Hanif Muslim. Apa kata orang liberal? Tuh lihat. Allah saja tidak mempermasalahkan Ibrahim Yahudi kah, Ibrahim Nasrani kah. Allah tidak mempermasalahkan
yang terpenting hanif. Hanif artinya lurus. Mereka tafsirkan tunduk patuh di dalam agamanya masing-masing. Itulah Muslim. Maaf Ustaz, apakah perlu share screen sekarang Ustaz? Oh monggo. Oh iya monggo, saya lupa. Nah, halaman 10. Halaman 10. Kebablasan. Kita berapa Rozan? Enggak ada halamannya. Oh masih itu. Kebablasan ke belakang. Itu udah hubungin Gina. Ke belakang jauh. Sebelumnya. Ya, ini. Ya. Jadi ini ayat yang mereka nukil, Ali Imran ayat 67. Tuh lihat, Allah saja tidak mempermasalahkan agama Ibrahim itu apa, Yahudi kah, Nasrani kah, Allah nggak mempermasalahkan kok. Yang terpenting itu kan tunduk patuh di dalam agamanya masing-masing. Itulah hanif, lurus, tunduk patuh di dalam agamanya masing-masing. Itu yang penting kok. Muslimah, itulah Muslim. Jadi Muslim ditafsirkan dengan orang yang tunduk patuh di dalam agamanya masing-masing. Soalnya Allah tidak mempermasalahkan Ibrahim apakah Yahudi, apakah Nasrani. Ini para dokter, para jamaah rahimahullah, sangat berbahaya sekali dan barangkali kedengarannya benar. Maksud ayat tersebut adalah sebagaimana yang mereka jelaskan. Tetapi itu salah fatal dan tidak demikian maksud ayatnya. Terlebih ada ayat yang dipotong. Kita baca selengkapnya yang di bawahnya, itu yang selengkapnya. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah hanif, lurus. Dialah seorang Muslim dan dia tidak pernah termasuk orang musyrik dan dia tidak pernah berbuat kesyirikan sehingga disebut musyrik. Ini ayat yang selengkapnya, yang tidak dipotong. Turunnya ayat ini terkait dengan suatu kejadian. Orang Yahudi ribut dengan orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu dari Yahudi. Nasrani tidak terima. Nasrani mengatakan, oh enggak, Ibrahim itu Nasrani. Kemudian Yahudi mengatakan, oh enggak, Ibrahim itu Yahudi. Nasrani juga membantah lagi, mempertahankan Ibrahim itu Nasrani, pokoknya Nasrani. Dan perdebatan keduanya itu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat ini. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim bukan Yahudi seperti kamu dan bukan Nasrani seperti kamu. Walakin kana hanifan muslima, tapi dia seorang Muslim seperti Muhammad. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak pernah termasuk orang syirik, orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Kalau kamu Yahudi musyrik, mengatakan Allah adalah Tuhan, bersamaan dengan itu mengatakan Allah punya anak. Jadi ada anak Tuhan yang namanya Uzair. Itu syirik. Dan Nasrani mengatakan Allah adalah Tuhan. Bersamaan dengan itu mengatakan Isa alaihissalam yang mereka panggil dengan Yesus sebagai anak Tuhan. Jadi itu syirik. Nabi Ibrahim tidak pernah demikian. Dia muwahhid. Dia orang yang mentauhidkan Allah seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi hanif, lurus, itu sesuai dengan asalnya. Tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri. Tidak nambah-nambah, tidak ngurangin. Allah harus ditauhidkan. Maka mentauhidkan Allah saja. Tidak melenceng, mempersekutukannya. Itulah hanif. Dan itulah muslim. Tunduk sepenuhnya kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Jadi Ibrahim tidak seperti kamu, wahai Yahudi. Dan tidak seperti kamu, Nasrani. Tapi dia seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud ayat yang sebenarnya. Jadi orang-orang liberal memang suka-suka menukil ayat, tetapi kemudian dipahami sesuai dengan apa yang mereka kampanyekan. Semua agama benar. Jadi tidak disampaikan dengan maksud yang sebenarnya, dan ada kalanya harus memotong ayat biar sesuai dengan pemahaman mereka. Ini alasan yang pertama kenapa kita beragama Islam, karena Islam adalah agama yang benar. Hanya Islam yang benar, dialah agama Allah Azza wa Jalla. Alasan yang kedua, yang berikutnya, kenapa kita beragama Islam? Islam itu agama seluruh nabi. Disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang menamai kalian dengan sebutan muslim dari dulu hingga sekarang ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan ayat ini. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas radhiyallahu an, turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, atau orang yang mentafsirkan Al-Quran nomor 1 di muka bumi, karena dialah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu fid din, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu fit ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia di dalam agama dan jadikanlah dia orang yang memahami Al-Quran. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, Al-Hajj 78, seluruh nabi dan orang-orang yang beriman kepadanya, dari yang pertama Nabi Adam dan sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semuanya beragama Islam, sehingga semuanya disebut Muslim. Agamanya Islam, maka orangnya disebut Muslim. Dialah Allah yang menamai kalian dengan penamaan Muslim sejak dahulu kala hingga sekarang ini. Jadi seluruh nabi dan pengikutnya yang beriman kepadanya beragama Islam, sehingga semuanya dikatakan disebut Muslim. Apa agamanya Nabi Musa yang diutus kepada bangsa Yahudi? Bangsa Yahudi artinya orang-orang keturunannya Yahuda. Apa agamanya Nabi Musa yang dikirim kepada mereka? Agamanya Nabi Musa adalah Islam. Nabi Musa alaihissalam menyeru mereka agar menyembah kepada Allah saja dengan syariat ketika itu yang Allah ajarkan. Apa agamanya Nabi Isa yang diutus kepada kaum Nasrani? Nabi Isa beragama Islam, mendakwahkan Islam. Jadi Nabi Isa dan pengikutnya disebut Muslim karena yang didakwahkan mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah saja. Itulah Islam. Hanya berserah diri, menghambakan diri kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Dan orang yang disebut Muslim dari Nabi yang pertama hingga Nabi yang terakhir. Kemudian kalau misalnya kita ditanya, apakah Yahudi masih disebut Muslim? Apakah Nasrani masih disebut Muslim? Jawabannya sudah tidak, karena sudah melenceng dari ajaran
nabinya. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Nah, ini ayatnya, At-Taubah ayat 30. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa itu anaknya Allah. Maka di dalam perkembangannya Nasrani atau Kristen, selain ada Tuhan Bapa yaitu Allah, ada Tuhan Anak Nabi Isa, dan ada Roh Kudus atau yang mereka sebut dengan Trinitas. Jadi mereka sudah bukan Islam lagi. Tetapi setiap nabi beragama Islam. Pengikutnya yang beriman kepada masing-masing nabi di zamannya, maka semuanya disebut Muslim. Para dokter, para jamaah rahimakumullah, dari poin kedua ini ada poin besar lainnya. Apa poin yang kedua tadi? Islam adalah agama seluruh nabi. Islam adalah agama seluruh nabi. Ini yang menjadi alasan kenapa kita beragama Islam. Soalnya dia agamanya seluruh nabi. Dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Isa termasuk beragama Islam. Itulah alasan kenapa kita beragama Islam. Nah, dari alasan ini ada poin besar yang lainnya, yang memperkuat keteguhan kita berislam. Apa poin besar lainnya? Islam itu, masih poin kedua. Islam itu bukan agama baru, tapi Islam adalah agama sejak dahulu kala, bahkan sejak manusia pertama kali ada. Karena manusia pertama kali adalah Nabi Adam, dia beragama Islam. Jadi Islam itu bukan agama baru. Islam itu agama sejak dahulu kala, bahkan sejak manusia pertama kali ada. Pernah kita ditanya oleh seseorang, Pak Ustadz boleh minta waktunya ya? Lu ada apa Pak? Saya agak bingung ini. Lu bingung gimana Pak? Benar nggak pemahaman saya, kata beliau? Islam itu datangnya belakangan ya, daripada Kristen. Kok bisa begitu Pak? Loh, kan soalnya Nabi Muhammad datangnya belakangan, sekitar 600 tahun setelah Nabi Isa. Berarti kan Islam datangnya belakangan, Kristen dulu. Bapak pemahamannya keliru, saya bilang. Nabi Muhammad lahir betul sekitar 600 tahun setelah Nabi Isa. Tapi untuk dikatakan Islam agama yang kemudian setelah Kristen itu keliru. Karena Nabi Isa yang datang sebelum Nabi Muhammad, dia juga beragama Islam. Dia juga beragama Islam. Jadi semua Nabi beragama Islam. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Tidak pernah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat tentang dakwahnya Nabi Isa yang menyeru kaumnya agar menyembah Allah saja. Nah, jadi ini poin besar yang lainnya. Islam bukan agama baru, tetapi agama sejak dahulu kala, bahkan sejak manusia pertama kali ada, karena manusia pertama kali adalah seorang nabi, dan semua nabi beragama Islam. Alasan yang ketiga, kenapa kita beragama Islam? Beragama Islam itu dijamin masuk surga. Ini sangat indah sekali. Ini indahnya Islam yang ketiga, yang menjadikan alasan kenapa kita beragama Islam. Beragama Islam itu dijamin masuk surga. Surga sangat indah sekali. Semua orang pengen masuk surga. Surga itu kenikmatan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar al qalbi bashar. Surga adalah suatu kenikmatan yang belum pernah ada mata melihat, belum pernah telinga mendengar, dan belum pernah terbersit oleh hati manusia, siapapun. Sangat indah sekali. Kalau kita membaca Al-Quran, misalnya, tajri min tahtihal anhar, surga adalah taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mungkin yang terbayang oleh kita, Cuban Rondo, Kakek Bodo, Cuban Talun atau apa begitu, ya nggak sama. Misalnya kita membaca ayat di dalam Al-Quran,
tentang ucapan penghuni surga. Wah, ini pernah kami diberikan di dunia. Utu bihi mutasyabiha. Ya, sebutannya saja sama. Tetapi sangat berbeda sekali. Sebutannya saja sama. Di dunia dulu namanya buah ini, buah ini, buah ini. Di surga juga dijumpai. Tetapi dengan keadaan yang sama sekali berbeda. Nah, sangat indah sekali. Jadi, ini indahnya Islam yang ketiga, yang menjadi alasan kenapa kita beragama Islam. Soalnya beragama Islam dijamin masuk surga. Di dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang berarti dia beragama Islam, dakhala al-jannah. Niscaya dia masuk surga. Karena beragama Islam dimulai dengan memasuki pintunya, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga hadis ini menunjukkan siapa yang beragama Islam dijamin masuk surga. Nah, Muslim siapapun orangnya, siapapun, nggak terkecualikan, ketika meninggal dunia di sisi Allah masih tercatat sebagai Muslim atau Muslimah, pasti masuk surga. Karena dijamin. Cuma masalahnya, ini masalahnya para dokter, Masyarul muslimin rahimahullah. Masalahnya adalah masuk surga langsung atau mampir dulu ke neraka. Pada saatnya nanti semuanya masuk surga asal dicatat di sisi Allah sebagai Muslim, tidak batal Islamnya. Pasti masuk surga pada saatnya nanti. Cuma ada kalanya mampir ke neraka dulu, ada kalanya langsung. Semoga kita semuanya yang langsung masuk surga. Tidak mampir dulu. Siapa yang mampir dulu? Orang-orang yang masih memiliki tanggungan-tanggungan yang belum selesai hingga di akhirat dan belum Allah ampuni karena belum dimohonkan ampun, atau orang tersebut pelakunya tidak mengupayakan ampunan Allah sehingga membawa dosa-dosa yang akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah orang muflis, orang bangkrut. Nabi SAW suatu ketika mengatakan kepada para sahabatnya, "Tadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Para sahabat menjawab dengan pengertian yang umum. Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Yang namanya orang bangkrut di antara kami ya tentu orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta, boro-boro dinar, dirham aja nggak punya, itu orang bangkrut. Kemudian Nabi bersabda menjelaskan makna bangkrut yang lainnya. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat nanti dia datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala-pahala yang sangat banyak. Ini orang pada hari kiamat membawa pahala yang sangat banyak. Tapi orang ini pernah mencaci maki si fulan, dia pernah menempeleng memukul si fulan, dia pernah makan hartanya si fulan, dia pernah menumpahkan darahnya si fulan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang pernah didolimi itu diberikan pahala dari dia. Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang didolimi yang pertama. Pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang didolimi kedua. Pahalanya lagi diambil, diberikan kepada orang yang didolimi yang ketiga. Sampai pahalanya habis dibagi-bagi kepada orang yang pernah didolimi. Dan ternyata masih ada orang-orang yang lain yang didolimi gak kebagian pahala. Sebagai gantinya dosa-dosa mereka dilimpahkan kepada dia. Karena mereka gak kebagian pahala lagi. Pahalanya sudah habis. Sebagai gantinya dosanya mereka dilimpahkan kepada dia. Dia orang punya pahala banyak tapi habis dibagi-bagi. Kemudian mendapatkan limpahan dosa karena pahalanya tidak mencukupi untuk dibagi-bagi, ada dilemparkan dalam neraka. Ini namanya orang Muslim yang mampir ke neraka dulu, waliyadzubillah. Nah, jadi yang dijamin di surga siapa? Hanya Islam. Selain Islam tidak di surga. Kita baca ayat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu orang-orang kafir dan menyombongkan diri terhadapnya, terhadap ayat-ayat kami. Apa kata Allah? Apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Maksudnya bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan di dalam hadis yang cukup panjang, dalam hadis dari Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ringkasnya, orang Muslim yang mau meninggal dunia sebelum malakul maut yang mencabut nyawa datang, para malaikat yang lain sudah mengelilinginya, membawa kain kafan yang sangat halus dan memberikan kabar-kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi para malaikat yang lain telah turun lebih dahulu memberikan kabar gembira, jangan sedih, jangan takut, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Jadi diberikan kabar-kabar gembira sebelum malakul maut datang. Begitu malakul maut datang mencabut nyawanya, itu nyawa langsung diambil dari tangannya malakul maut, langsung ditempatkan di kain kafan yang sangat lembut, sangat halus dan sangat wangi, dibawa naik sampai langit yang pertama. Minta pintunya dibukakan itu pintu langit. Naik lagi sampai langit yang kedua. Meminta pintunya dibukakan itu pintu langit kedua. Naik terus sampai langit ketiga. Minta dibukakan pintunya, dibukakan itu pintu. Dan setiap malaikat yang berjumpa pasti bertanya, ini nyawanya siapa? Bagus sekali, indah sekali. Kemudian dijawab dengan sebaik-baiknya nama yang dia disebutkan di dunia. Misalnya, ini rohnya siapa? Dijawab oleh malaikat, ini rohnya Muhammad Nur Yasin. Insya Allah. Tapi belum lagi mati sekarang nih, para dokter. Nah, dan seterusnya, hadis agak panjang. Sampai di suatu tempat, diseru, kembalikanlah dia ke bumi. Karena dari bumi aku menciptakannya. Kemudian dia didudukkan di alam barzah, dan ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabi? Dia bisa menjawab, maka mendapatkan nikmat barzah, nikmat kubur. Sementara kalau orang kafir meninggal dunia, ya sama. Sebelum malakul maut turun, mencabut nyawa, malaikat yang lain telah mengelilingi, membawa kain kafan yang sangat kasar, yang sangat busuk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu nyawanya dicabut oleh malakul maut, tidak dibiarkan barang sebentar pun kecuali langsung ditaruh di kain kafan tadi, dibawa naik ke atas sampai di langit pertama, meminta dibukakan, tidak dibukakan sama sekali, langsung terusir. Buru-buru langit 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud la tufattah walahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk mereka. Kelanjutan ayat ini, wala yadkhulunal jannata, masih ayat yang sama. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga hingga ada onta masuk lubang jarum. Apa maksudnya para dokter, para jamaah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah? Menunjukkan sesuatu yang mustahil. Mana ada onta masuk lubang jarum? Wong benang saja dimasukkan ke lubang jarum. Suka-suka seorang ibu kesusahan, apalagi seorang nenek-nenek harus minta bantuan cucunya. Cu, tolong masukkan ini benang ke lubang jarum. Susah karena lubangnya kecil sekali. Lalu bagaimana onta masuk lubang jarum? Ini menunjukkan sesuatu yang mustahil. Mustahil orang kafir masuk surga. Yang masuk surga hanyalah Muslim. Yang masuk surga hanyalah Muslim. Kira-kira orang liberal atau ayat ini apa tidak ya tahu. Mereka juga sebagiannya ada yang hafal Al-Quran. Dan mereka juga menguasai bahasa Arab.
Mereka paham, tetapi nggak tahu motivasinya apa. Kenapa kemudian menyampaikan dengan pemahaman yang bukan sebenarnya. Kira-kira orang liberal tahu nggak maksud ayat ini? Mengetahui ayat ini dia tahu lah. Terus gimana kata mereka? Bahwasanya orang-orang kafir tidak akan masuk surga hingga ada onta masuk lubang jarum. Al-A'raf ayat 40. Kata mereka, ya bisa lah onta masuk lubang jarum. Belum bisa gimana onta masuk lubang jarum? Kata mereka, ontanya dijadikan hologram. Kemudian disut masuk ke lubang jarum. Kan jadinya masuk. Ya itulah akal-akalan. Para dokter Masyiral Muslimin rahimahullah, inilah alasan yang ketiga kenapa kita beragama Islam, karena beragama Islam dijamin masuk surga. Selama kita dicatat di sisi Allah sebagai muslim sampai matinya, tidak batal Islamnya, karena bisa jadi orang berbuat sesuatu yang membatalkan Islaman, bisa jadi. Sehingga di sisi Allah buat sebagai muslim lagi. Yang dimaksud di sini adalah setiap muslim dijamin surga adalah yang sampai mati dicatat di sisi Allah sebagai muslim. Oleh karena itu yang diantisipasi ketika kita sudah beragama Islam ini adalah jangan sampai berbuat sesuatu yang membatalkannya. Apa contoh yang membatalkannya? Berbuat syirik akbar. Itu contohnya, berbuat syirik akbar, syirik besar. Jadi beribadah kepada Allah iya, meminta tolong, minta perlindungan, kemudian menghambakan diri kepada Nyai Roro Kidul juga iya, menghambakan diri kepada Nabi, menghambakan diri kepada orang soleh. Padahal kita menghambakan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu contoh syirik akbar. Kemudian perkara yang membatalkan Islam yang lainnya misalnya apa? Misalnya adalah mengolok-olok ajaran agama Islam. Mengolok-olok ajaran agama Islam. Jadi Islam adalah syariat Allah, agama Allah yang harus kita bangga-banggakan dan kita berjuang mendakwahkannya, sehingga kita mengagungkannya kok malah melecehkannya, mengolok-oloknya. Ini kebalikannya. Maka itu bisa membatalkan Islam seseorang. Baik, para dokter Masyiral Muslimin rahimahullah, sekarang indahnya Islam yang keempat apa? Yang merupakan alasan kenapa kita beragama Islam yang keempat. Islam itu hanya menyembah satu Tuhan. Islam itu hanya menyembah satu Tuhan. Loh, mana indahnya? Oh, sangat indah. Di mana letak keindahannya? Oh, sangat indah sekali. Kalau dikatakan Tuhan itu ada 2 atau 3, 4, 5 dan seterusnya, maka tidak indah. Belum tidak indahnya bagaimana? Soalnya tidak ada kekuasaan mutlak. Padahal yang namanya Tuhan harus memiliki kekuasaan mutlak. Dan untuk memiliki kekuasaan mutlak, Tuhan haruslah satu. Dan Islamlah yang menyuruh manusia menyembah satu Tuhan. Kalau dikatakan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka akan terjadi perebutan kekuasaan sesama mereka. Perebutan kekuasaan sesama mereka menunjukkan tidak ada kekuasaan mutlak. Karena untuk berkuasa mutlak tidak terjadi perebutan. Terjadinya perebutan berarti tidak berkuasa mutlak. Untuk berkuasa mutlak 2 harus satu. Kalau dikatakan oh tidak ada perebutan, terus yang ada apa? Yang ada bagi-bagi kekuasaan. Misalnya Tuhan A wilayahnya menciptakan, Tuhan B wilayahnya memelihara, misalnya. Tuhan C wilayahnya hal-hal yang terkait dengan pemusnahan. Jadi bagi-bagi kekuasaan. Bukan perebutan kekuasaan. Ya kita bilang sami mawon. Bagi-bagi kekuasaan juga menunjukkan tidak ada kekuasaan mutlak. Karena yang wilayahnya sekitar penciptaan saja tidak bisa memasuki wewenang memelihara.
tidak bisa memasuki wewenang memusnahkan, demikian pula yang lainnya hanya pada wewenangnya masing-masing, tidak bisa memasuki yang lainnya. Berarti kan tidak ada kekuasaan mutlak. Maka bagaimana dikatakan Tuhan kalau tidak memiliki kekuasaan mutlak? Untuk berkuasa mutlak, Tuhan adalah satu, dan Islamlah yang menyuruh manusia menyembah satu Tuhan. Kalau dikatakan ada yang menyembah satu, nah kita balik bertanya, apa? Ada tuh mereka yang menyembah matahari. Bukankah matahari itu cuma satu? Iya betul, matahari cuma satu, tapi dia kan bukan Tuhan. Dia makhluk diciptakan. Di zaman dahulu kala, zamannya Nabi Sulaiman, ada seorang ratu namanya Bilqis menyembah matahari. Dan istananya didesain sedemikian rupa. Kalau pagi bisa melihat matahari terbit, mereka semuanya sujud. Kalau sore bisa melihat matahari terbenam, mereka semuanya sujud. Bilqis beriman kepada Nabi Sulaiman, meninggalkan menyembah matahari, beralih menyembah Allah Azza wa Jalla. Kalau benar ada yang mengatakan lagi, wadah yang menyembah satu. Siapa? Ya mereka-mereka tuh yang menyembah api. Api kan satu, zatnya namanya api. Berarti kan satu. Lalu kita bilang api itu ada di mana-mana, tapi kan zatnya satu, api. Ya wis, kita ngalah. Menyembah satu, yaitu api. Ketahuilah api itu bukan Tuhan. Api makhluk diciptakan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, orang Persia, makanya kan namanya Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Dia awalnya bersama keluarganya menyembah api. Dan Salman Al-Farisi pada posisi lagi disuruh keluarganya untuk menjaga api biar jangan sampai mati. Soalnya ini disembah. Bayangkan, disebut Tuhan, disebut Anda harus dijaga biar jangan sampai mati. Salman berpikir, akhirnya ditinggalkan itu api. Perjalanannya panjang sekali Salman Al-Farisi. Singkat cerita sampai di Madinah, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menyembah satu Tuhan yaitu Allah. Dan Allah mengajak kita berpikir yang berikutnya, halaman yang berikutnya. Nah ini surat Al-Anbiya ayat 22. Allah mengajak kita berpikir, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak binasa. Ini Allah mengajak kita berpikir, kok bisa ya manusia menyembah banyak Tuhan atau mengatakan ada Tuhan selain Allah? Kok bisa ya? Kalau banyak Tuhan, hancur ini alam semesta. Karena masing-masing Tuhan memiliki kekuasaan, maka hancur. Hancur alam semesta. Tetapi yang terjadi, alam semesta berjalan dengan sangat rapinya. Perbintangan, planet-planet, atau istilahnya gugusan galaksi yang jumlahnya miliaran atau triliunan sangat rapi berjalan, nggak ada yang benturan. Nah kalau sudah benturan, kiamat. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Bulan berjalan melalui 28 manzilah, 28 pos. Perjalanan matahari dan bulan bisa dihitung, menghasilkan disiplin ilmu tersendiri yang namanya ilmu astronomi, ilmu falak. Tahun 2023 belum datang, tapi sudah bisa dibikin kalendernya. Seandainya ada gerhana sudah bisa ditulis hari apa, tanggal berapa durasinya, negara mana saja mengalami gerhana sebagian atau total. Bisa dicatat sekarang, padahal tahunnya belum datang. Kenapa? Karena perjalanan matahari, perjalanan bulan bisa dihitung. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqa dzalika illa bil haqq. Mufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Allah menciptakan matahari sebagai dia dan menciptakan bulan sebagai nur. Perjalanan keduanya bisa dihitung sehingga kalian bisa mengetahui hitungan atau ilmu hisab. Nah ini karena Tuhan satu, maka semuanya rapi karena Tuhan satu, berkuasa mutlak. Maka Allah mengajak kita berpikir, kalau banyak Tuhan, ini sudah hancur binasa dalam semesta. Baik, waktunya sudah habis, tinggal 5 menit lagi. 10 menit lagi tadi sampaikan. Mungkin sampai di sini dulu. Sebenarnya kita menulis
sampai 13, itu pun baru 13 gitu ya. Kalau para dokter bisa melanjutkan sampai berikutnya masih sangat banyak sekali karena seluruh keindahan ada dalam Islam. Mungkin saya sampaikan dulu kepada pembaca. Ya, sebetulnya masih sampai dengan 5 menit lagi boleh Pak Ustadz, nanti kita buka forum diskusi supaya ada topik untuk bisa dijadikan diskusi Pak Ustadz. Mungkin satu poin lagi G. Satu poin lagi, baik. Ya, sebenarnya satu poin lagi. Baik, jazakallah khairan. Apa indahnya Islam yang lainnya yang menjadikan kita beragama Islam? Yang kelima, kedudukan seluruh manusia di hadapan Allah sama saja. Seluruh manusia di hadapan Allah kedudukannya sama saja. Kita bacakan yang sudah kita tulis. Islam tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pejabat atau rakyat, kaya atau miskin, kulit putih atau kulit hitam, orang merdeka atau budak, cantik atau tidak cantik. Semuanya di hadapan Allah sama saja. Yang membedakan hanyalah takwanya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang paling tinggi secara jabatan, bukan orang yang paling putih secara warna, bukan orang yang paling biru secara darahnya, tetapi yang paling bertakwa di hadapan Allah. Suatu ketika, ini tafsir yang melatar belakangi turun Al-An'am 52. Kita bacakan dulu 52 Al-An'am. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan kamu, yang menyebabkan kamu hendak mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini turun berkaitan dengan suatu kejadian, di bawahnya itu kita tuliskan. Ayat ini turun berkaitan dengan satu kejadian disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabat yang miskin. Sahabat ada yang kaya dan miskin. Semua manusia dari zaman ke zaman ada yang kaya dan miskin. Nah, sahabat-sahabat yang miskin diantaranya ada Suhaib, ada Ammar, ada Bilal, ada Khabbab. Ini sahabat-sahabat yang miskin. Nabi lagi duduk-duduk bersama mereka, lagi bermajelis bersama mereka, orang-orang miskin. Kemudian lewatlah pembesar kafir Quraisy. Mereka terheran-heran. Ternyata Muhammad orang yang dipuji-puji, orang yang dikagum-kagumi, orang yang namanya besar, orang yang pengikutnya banyak. Karena pengikutnya semakin bertambah, pengikutnya banyak. Ternyata mau ya duduk-duduk dengan orang miskin. Ternyata mau ya duduk-duduk dengan orang kere, orang pinggiran. Dan mereka mengatakan kepada Nabi SAW, Muhammad, usir mereka. Kalau kamu usir orang-orang pinggiran ini, kami para pembesar Quraisy akan bermajelis dengan kamu. Maka turunlah ayat ini, jangan kamu usir mereka. Al-An'am ayat 52 yang menunjukkan di dalam Islam semua orang itu kedudukannya sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan indahnya Islam ini, maka yang terjadi adalah kedamaian kehidupan di muka bumi. Pejabat memang pejabat, tetapi apakah ada jaminan keselamatan di hadapan Allah? Belum tentu. Bisa jadi rakyatnya yang malah selamat di hadapan Allah, sehingga pejabat tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Ketika pejabat tidak semena-mena terhadap rakyatnya,
tapi memperhatikan kesejahteraan yang semestinya rakyat pun hormat, ta'zim, memuliakan pejabat, indah kehidupan. Demikian pula orang kaya. Kaya memang kaya. Tapi apa kekayaannya menjadikan dijamin selamat di hadapan Allah? Tidak ada jaminan. Bisa jadi orang yang miskin selamat di hadapan Allah. Akhirnya orang kaya tidak meremehkan orang miskin, malah memperhatikannya. Karena menyadari betul kekayaan bukan jaminan di hadapan Allah. Jaminan adalah ketakwaan. Sehingga mereka pun peduli kepada orang-orang miskin. Pada saat yang sama, ketika orang miskin diperhatikan sedemikian rupa, mereka akan berbuat apa yang merupakan keperluannya orang kaya dengan penuh tanggung jawab. Jadi sebagai balasan yang setimpal, orang kaya mencintai mereka, mereka memuliakan, menghormati orang-orang yang kaya. Dan seterusnya. Sehingga yang ada pada kehidupan manusia adalah kedamaian. Memutuskan, orang tidak gegabah, tidak takut. Kalau itu bukan ketakwaan. Yang mereka kejar adalah ketakwaan, karena itu yang menjamin keselamatan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kiranya ini, dokter, jadi sudah satu lagi, indah Islam yang kelima. Jadi kita, alhamdulillah, mudzakarah mengingat-ingat apa yang menjadi alasan kita beragama Islam. Cuma 5 yang kita mudzakarah bersama, kita ingat-ingat bersama. Kita sangat sedih beberapa waktu yang lalu ada seseorang nelpon saya. Akhirnya kita ketemuan, dan kita ketemuan di sebuah hotel. Dia menceritakan anaknya S2 di sebuah perguruan tinggi, kemudian murtad, bapaknya sedih luar biasa, sampai bapaknya mengatakan kepada saya begini, "Ustadz, jangan pernah tanya harta saya. Jujur, bukan apa-apa, saya hartanya banyak sekali. Tetapi saya hancur ketika punya anak murtad." Tetapi kemudian anak di hadapan kita diam 1000 bahasa, apa yang menjadikannya murtad? Ya kita nggak bisa membantu begitu. Nah, ini yang bisa terjadi kalau kita beragama Islam tetapi tidak mengetahui alasannya. Untuk itu, pahamilah agamanya kita, di mana Islam adalah agamanya Allah, jangan sampai kita tidak memahaminya. Semangatlah kita di dalam mempelajari agamanya sendiri, yang berarti memahami syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Ini saja, jazakumullah khairan. Monggo pembawa acara. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Nur Yasin. Tadi telah dijelaskan dengan cukup jelas oleh Ustadz mengenai Nur Yasin. Yang pertama adalah bahwa seluruh nabi utusan Allah adalah beragama Islam, Ustadz. Kemudian Islam itu agama yang benar. Kemudian beragama Islam dijamin masuk surga. Islam hanya menyembah satu Tuhan dan kedudukan seluruh manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla sama saja. 5 poin ini masih hanya sekian dari 13 poin yang sebetulnya akan dijelaskan. Nanti untuk materinya akan saya bagikan di grup. Saya tawarkan apabila dari majelis ada yang hendak bertanya atau mengajukan diskusi kepada Ustadz Muhammad Nur Yasin. Apakah ada? Ya, mungkin kalau belum ada saya boleh bertanya ya Ustadz. Bapak dokter. Ya, untuk yang poin kelima bahwa kedudukan seluruh manusia di hadapan Allah itu sama saja, hanya berdasarkan nilai takwanya.
artinya kita dalam berhubungan atau bersosialisasi atau berteman, apakah tetap harus memilih-milih lingkungan atau teman begitu, Ustaz? Apakah kita berdasarkan tadi yang disampaikan Ustadz, apakah kita bisa bergaul dengan segala macam orang begitu maksudnya, Ustadz? Apakah harus memilih lingkungan? Apa karena berdasarkan yang Ustadz sampaikan tidak boleh membeda-bedakan kecuali hanya berdasarkan takwanya. Bagaimana menurut Ustadz Nur Yasin? Oke. Di dalam kita bergaul dengan manusia, tentunya kita menghadapi bermacam-macam orang. Menghadapi bermacam-macam orang. Ada yang memiliki jabatan, ada yang tidak, ada yang kaya, ada yang miskin, dan seterusnya. Ketika kita menyadari bahwasanya semua orang kedudukan di hadapan Allah adalah sama, maka kita akan mengorangkan orang lain meskipun secara kedudukan tidak sama dengan kita. Kita tidak akan meremehkan anak buah di mana mereka tidak memiliki jabatan seperti kita. Karena kita sadar betul di hadapan Allah adalah sama. Sehingga indahnya Islam yang kelima ini, atau poin yang kelima ini, menjadikan manusia tawadhu. Tidak akan terjadi misalnya seperti yang sudah terjadi, mentang-mentang dirinya majikan, kemudian pembantunya berbuat salah-salah, dan pembantunya dilempari dengan air panas. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Itu terjadi karena orang merasa dirinya hebat dengan hartanya, dan apa ini pembantu nggak punya apa-apa. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Di hadapan Allah yang bedakan hanyalah takwanya. Bukan harta, kekayaan, bukan, tetapi ketakwaannya. Dan tidak terjadi sebagaimana yang sudah terjadi, seorang majikan atau bos yang turun ke lapangan, kemudian memberikan arahan dengan kakinya. Ini tolong kerjain ini. Jadi memberikan instruksinya dengan kakinya, dengan jempol kakinya. Ini. Kemudian ada tukang yang merasa tidak sabar, dia palunya diarahkan ke jempolnya, kurang ajar, das. Kenapa terjadi seperti itu? Dia merasa dilecehkan. Ya memang dia pekerja kasar, tetapi tidak semestinya disikapi demikian. Ya kalau nyuruh-nyuruh, memang dia bekerja untuk disuruh-suruh, tapi bukan dengan direndahkan seperti itu. Instruksinya dengan isyarat, pakai kaki, pakailah tangan. Ini tolong kerjain, itu kan terhormat. Jadi yang menjadikan orang bisa menghormati orang lain meskipun secara harta, secara kedudukan tidak sama dengan dia, itu akan terwujud ketika orang memahami agama Islam, dan inilah Islam. Semua orang di hadapan Allah sama. Kemudian memilah-milih teman, memilah-milih lingkungan, tentunya tidak dinafikan ya. Tentunya tidak dinafikan. Orang itu merasa nyaman ketika bergaul dengan orang yang semisal dirinya, itu tidak dinafikan. Artinya kufu ya. Artinya kufu. Kufu itu sepadan. Di dalam pernikahan saja dibahas tentang masalah kufu. Upayakan kufu semuanya. Kufu di dalam masalah agama, soleh-solihah, kufu di dalam masalah strata pendidikan atau jenjang pendidikan, kufu di dalam masalah sosial ya, di dalam masalah derajat sosial yang upayakan di dalam pernikahan ini kufu sama, upayakan. Seandainya tidak sama, maka yang tidak boleh ditawar-tawar adalah kufu di dalam agama. Soleh itu tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi sesungguhnya yang lainnya diupayakan sama. Coba bayangkan, ketika tidak sama, kadang-kadang seseorang kesusahan, misalnya suaminya itu sarjana, misalnya istrinya hanya lulusan SMP. Waduh, kasihan, jomplang, komunikasinya nggak nyaman, nggak nyambung. Akhirnya suami hanya bisa berkomunikasi dengan istrinya sebatas yang istrinya paham. Nggak enak.
Atau sebaliknya, istrinya sarjana, suaminya hanya lulus SMP, juga kasihan seorang istri ini. Nah ini makanya diharapkan semuanya kufu. Demikian pula kita. Kalau kita mau memilih lingkungan, kemudian memilih yang semisal dengan kita dalam banyak hal, itu wajar, normal. Wajar, karena mendapatkan kenyamanan. Komunikasinya lancar, karena dua arah, tidak satu arah. Kemudian memiliki hobi yang sama, misalnya dari yang itu wajar. Tetapi ketika bertemu dengan orang lain yang tidak semisal dirinya, tetap mengorangkan. Demikian, dokter. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi kita berhak ya, maksudnya boleh bergaul dengan yang kita nyaman, tapi tetap kalau misalnya ada orang lain yang mungkin kita tidak terlalu kenal atau levelnya tidak sama, yang penting adalah mengorangkan orang tersebut. Iya, betul sekali. Ya. Ya, meskipun misalnya orang tersebut dicap orang yang tidak baik di lingkungannya, begitu ya Pak Ustadz ya. Tetap kita harus mengorangkan orang tersebut begitu. Lain lagi nanti kalau pembahasannya orang lain tersebut orang yang tidak baik. Nah, kita menghindar. Jangan berkumpul dengan orang yang tidak baik karena akan menularkan keburukannya kepada mereka. Ya sekedar say hello saja. Say hello saja. Tapi kalau berakrab, kalau bicara tentang keakraban, close friend, ya dengan orang-orang yang soleh. Kalau itu tema yang lain itu ya. Tetapi terkait dengan tema ini, siapapun orangnya yang secara keadaan di bawah kita tetap mengorangkan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada dua yang raise hand, ada Dr. Brahmana dan Dr. Agus Sulistiono. Tadi saya lihat Dr. Brahmana dulu. Monggo Dr. Brahmana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dokter. Tadi ada kata-kata diungkapkan Pak Ustadz mengenai mendolimi orang begitu ya. Nah, mungkin kalau kita mendolimi antar individu, saya dengan seseorang, mungkin kita bisa minta maaf ya Pak Ustadz ya, minta maaf. Yeah. Dan saya tidak tahu, mungkin dosanya hilang lah. Tetapi kalau misalnya saya mendolimi, karena misalnya saya seorang pemimpin, kemudian keputusan saya ini mendolimi orang banyak begitu ya, terus gimana cara minta maafnya Pak Ustadz ya? Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pertanyaan ini luar biasa sekali, di mana Nabi mewanti-wanti kita. Ittaqu ad-dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian kepada kedzaliman, karena kedzaliman itu kegelapan di hari kiamat. Di antara penjelasannya adalah yang tadi kita bacakan tentang orang bangkrut. Kalau kita tahu orang tersebut kita dolimi, ya kita minta maaf, selesai. Nah, yang ditanyakan posisi sebagai pimpinan, banyak bawahan. Kemudian ada kedoliman yang diperbuat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah sebagai pemimpin harus menyadari bahwasanya kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau memimpin 5 orang, maka kepemimpinan atas 5 orang dimintai pertanggungjawaban. Kalau memimpinnya 10 orang, kepemimpinan atas 10 orang itu dimintai pertanggungjawaban. Lebih banyak lagi yang dipimpin, maka lebih banyak pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, ketika kita mengetahui ini, maka seseorang akan sangat berhati-hati, jangan sampai kemudian karena ada unsur kedekatan, kemudian melebihkan dia atas yang lainnya, padahal dia tidak berhak. Itu contohnya kan begitu. Jadi harus sangat berhati-hati, adil di dalam segala-galanya. Nah, kemudian yang perlu diantisipasi juga adalah kedzaliman itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja berpotensi berbuat kedzaliman. Dan yang lebih besar potensinya untuk berbuat kedzaliman adalah orang yang memiliki power, yaitu orang yang memiliki jabatan. Ada kalanya dengan kehebatannya ini berbuat kedzaliman secara vulgar, ada kalanya tidak vulgar. Ada kalanya lembut atau halus melalui regulasi-regulasi sehingga seakan-akan legal, padahal sesungguhnya mendolimi. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi powernya digunakan untuk mendolimi. Memang orang yang punya power potensi lebih besar untuk berbuat dolim. Nah, jadi yang ingin kita tegaskan adalah yang penting
intinya menyadari bahwasanya kita ini akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga berbuat seadil-adilnya. Sekiranya tahu persis berbuat kedzaliman kepada satu orang, langsung minta maaf. Sekiranya tahu persis kepada satu orang. Tetapi kalau tidak tahu persis bisa jadi mendolimi, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwasanya kita berbuat dolim, karena kita mengupayakan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, insya Allah kita aman di hadapan Allah. Jadi kedoliman yang tidak kita sengaja. Kedoliman yang tidak kita sengaja. Karena kita berubah sekuat tenaga untuk seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. Nggak membeda-bedakan siapapun. Semuanya kita nilai dengan prestasi dan seterusnya. Maka ketika ada kedoliman yang terjadi, insya Allah itu tidak termasuk yang menjadikan kita bangkrut. Tetapi adab kita di hadapan Allah, ya, meskipun kita sudah mengupayakan jadi orang sebaik-baiknya, tetap kita ketika berkumpul dengan mereka sampaikan, mungkin ada kedoliman yang saya tidak tahu tetapi itu kedoliman, silakan sampaikan kepada saya. Yang pertama saya minta maaf, dan kedolimannya berupa apa, silakan sampaikan kepada saya dan akan saya perbaiki atau mungkin akan saya ganti. Demikian dokter. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama dokter. Terima kasih Ustadz Muhammad Nur Yasin atas penjelasannya. Berikutnya Dr. Agus Sulistiono. Monggo dokter, apabila ada pertanyaan. Nggih, matur nuwun. Dokter. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustadz Nur Yasin sangat mencerahkan dan membuat lebih mantap dengan agama Islam. Cuma yang jadi masalah seperti Ustadz tadi ngendiko ya, Ustadz ya, bahwa kita itu jangan sampai Islam kita itu menjadi batal. Menjadi apa tadi ngendikan itu? Menjadi hilang atau menjadi keislaman kita menjadi tidak Islam lagi kita ya. Rasanya banyak sekali di lingkungan kita itu demikian sepertinya Ustadz. Jadi misalkan seperti kemarin itu yang di Lombok, itu ada yang ngusir hujan dengan cara-cara tertentu, di mana kita banyak sekali yang melihat ya. Rasanya demikian ini kan mestinya juga syirik Ustadz. Apakah ini syirik besar atau syirik kecil? Tapi rasanya ini kalau menurut saya ini syirik besar karena kita menggantungkan pada selain Allah ya. Kalau misalkan Ustadz dalam suatu keadaan kita mau ada hajat untuk misalkan manten apa-apa gitu ya, kemudian seringkali kita sekitar kita itu kemudian juga seperti itu, wis boleh ini pawang hujan karena di sana gitu, banyak sekali. Ataupun kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin Ustadz, kemudian anak buah kita itu menganjurkan untuk demikian. Atau kalau kita sebagai anak buah, kalau misalkan kita tahu pemimpin kita itu berbuat demikian gitu, apa yang mesti kita perbuat Ustadz? Misalkan kalau misalkan pemimpin kita, gaya pamong hujan, kemudian kita sebagai anak buah kan juga mestinya juga jangan kan kita idealnya demikian dan misalkan sudah kita lakukan. Tapi ternyata masih tetap aja dikerjakan. Kemudian kita sebagai anggota panitia di dalam kepanitiaan itu kira-kira bagaimana gitu Ustadz? Nggih, matur nuwun Ustaz, barangkali itu aja yang ringan-ringan aja Ustaz. Yang Jazakallahu khairan. Sama-sama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Nabi berdakwah di Mekah 10 tahun menegaskan tentang tauhid, jangan syirik. Orang-orang kafir Quraisy, apakah mereka mengakui Allah Tuhannya? Mereka mengakui Allah Tuhannya. Kalau ditanya siapa Tuhannya Allah, di dalam Al-Quran banyak Allah informasikan kepada kita banyak bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui Allah adalah Tuhannya. Artinya telah bertauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Misalnya mereka menjawab Allah. Jadi Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya mereka pasti akan menjawab Allah. Karena mereka merasa Tuhannya adalah Allah. Mereka biasa menyebut nama Allah ketika memulai pekerjaan, Bismikallahumma atau Bismillah.
Ketika bersumpah mereka biasa menyebut nama Allah, wallahi wa rabbil Ka'bah, wallahi wa rabbil Ka'bah. Tetapi kenapa mereka menghukumi orang kafir? Sehingga Nabi menyebut mereka orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, ya orang-orang kafir. Padahal mereka orang-orang yang mengakui Allah adalah Tuhannya. Jawabannya, karena mereka tidak melakukan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah semestinya seluruh bentuk-bentuk penghambaan ditujukan kepada Allah saja. Meminta tolong, meminta perlindungan, memohon rizki, memohon keselamatan, dan apapun yang merupakan hak khusus Allah, serahkan kepada Allah. Tetapi mereka selain kepada Allah, iya, mereka kepada berhala-berhala. Ada berhala yang besar, namanya Lata, Mana, Uzza, dan berhala-berhala yang lainnya. Mereka tawaf di sekitar berhala, menyembelih korban untuk berhala, kemudian sujud di hadapan berhala. Mereka merasa ini perantara saja, sesuai yang dituju adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, mereka merasa sekedar perantara saja. Mereka merasa sekedar perantara saja, sesungguhnya yang mereka tuju adalah Allah. Dan Allah jelaskan, itulah namanya menyembah mereka. Karena kalau menyembah Allah harus langsung, tidak ada perantara-perantara. Nah, para dokter Masirul Bismillahirrahmanirrahim yang disebutkan oleh Dr. Agus tadi betul sekali. Kalau lihat kenyataan yang ada, mengkhawatirkan sekali. Mereka orang-orang Muslim. Mereka orang-orang Muslim. Apa iya? Di sisi Allah masih Muslim. Mengkhawatirkan sekali. Karena perkara syirik yang nyata-nyata syirik, karena kan tidak merasa bersalah. Pawang hujan dipanggil, itu kesyirikan, urusan hujan, urusan Allah Azza wa Jalla. Dimintakan kepada Allah, ada salat istisqa, meminta kepada Allah. Kenapa lari kepada pawang hujan? Pawang hujan itu kerjasamanya dengan setan. Setan berupaya sebisa setan untuk memenuhi atau menjadikan keinginan orang. Ketika benar terwujud, orang tersesatkan, malah bertambah kuat kebergantungannya kepada setan dan dipercayai pawang hujan. Dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wakana di dalam surat Al-Jin itu ya, wakana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jini fazaduhum rohaqa. Sebagian manusia bergantung kepada jin dan jin semakin menyesatkan mereka. Karena ketika jin berhasil mewujudkan apa yang merupakan keinginan mereka, maka manusia semakin bergantung kepada jin. Semakin diwujudkan lagi, semakin bergantung lagi, semakin tersesat, semakin syiriknya jauh. Akhirnya kebergantungan yang sesungguhnya kepada Allah saja menjadi mendua. Kepada Allah iya, kepada yang lainnya iya. Ini syirik akbar. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misalnya pimpinan kita menganjurkan satu kesyirikan, panggil pawang hujan misalnya atau yang lainnya, kita sebagai anak buah misalnya anak buah, bagaimana? Ya tidak mentaatinya sedikit pun, karena ini terkait dengan masalah kesyirikan akbar, meskipun resikonya dipecat. Kecuali kalau tidak terkait dengan kesyirikan akbar, kalau misalnya tidak memenuhi akan dipecat. Nah, mungkin bisa menjalankan karena terpaksa. Karena tidak sampai pada syirik akbar. Misalnya ini dan itu kedoliman, cuma tidak sampai pada syirik akbar, ya jalanin karena terpaksa. Tapi kalau sudah syirik akbar, nggak ada tawar-menawar lagi, meskipun harus dipecat. Ada dua orang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua orang ini melewati kampung. Kampung ini memiliki persyaratan siapapun yang melewatinya harus memberikan sesajen, meskipun dengan lalat, gampang diberikan sesajen, dia lewat, selamat. Orang yang kedua, ayo kamu berikan sesajen, mau selamat apa enggak? Dia mengatakan, meskipun lalat yang rendah, kalau dijadikan persembahan kepada selain Allah, saya tidak akan melakukannya. Dipenggal mati. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang pertama di neraka, orang yang kedua di surga. Apa menjadikan satunya di neraka dan satunya di surga? Karena lalat. Kenapa lalat sesuatu kecil menjadikan seorang di neraka dan menjadikan seorang yang lainnya di surga? Karena masalah akidah. Jadi akidah nggak bisa ditawar-tawar. Kalau misalnya sudah masalah syirik besar, pimpinan memerintahkan dan tidak boleh tidak, resikonya dipecat. Lebih dipecat daripada berbuat syirik akbar. Demikian. Nah, mungkin saya sedikit ulangi. Kalau tidak sampai kepada syirik akbar, ya. Kalau tidak sampai kepada syirik akbar, sifatnya kemungkaran, tapi tidak sampai kepada syirik, ya terpaksalah kerjakan.
karena terpaksa. Semoga Allah mengampuni. Demikian, dokter. Ya, mungkin Dr. Agusul ada tanggapan, Dok? Sampun. Masih mute, Dr. Agusul. Baik, ya, baik, saya bisa unmute. Oke, terima kasih. Masih ada waktu, dokter ya? Masih bisa. Oke, matur nuwun. Jadi ini juga berkaitan dengan kesehatan, Ustadz, yang saya maksud tadi, bahwa seringkali kita itu mendengar bahwa ada seorang pasien ataupun kita sendiri pas sakit itu, saya itu kalau berobat ke tempatnya dokter tertentu itu sembuh, tapi kalau nggak ke sana nggak sembuh. Lah, itu yang kira-kira hati kita, seringkali kita itu, aku lah dengan dokter sana, saya itu yakin kalau sembuh, gitu. Jadi itu aku akan termasuk juga kesirikan, karena itu terjadi pada masyarakat semua maupun pada diri saya yang saya sakit. Bahwa kalau saya sakit ini, kayak dokternya itu adalah itu, nanti saya sembuh, gitu dokter. Nggih. Jadi tambahnya itu, Ustaz, nggih, matur nuwun. Oke, iya. Seseorang mengambil ikhtiar terkait dengan masalah kesehatan, ikhtiarnya berupa datang ke dokter. Ini benar. Datang ke dokter, benar. Kalau dia datangnya ke dukun yang batunya muter-muter-muter, atau yang pakai jimat-jimat, atau yang lain-lainnya, itu salah. Itu syirik akbar. Karena nggak ada kaitannya kesehatan dengan dukun-dukun tadi. Tapi kalau kesehatan kaitannya dengan dokter sangat erat hukum kausalitasnya, itu benar. Tetapi yang harus diantisipasi adalah sesuatu yang sudah benar ini dijaga kebenarannya. Jangan sampai sesuatu yang sudah benar ini menjadi melenceng karena ada ideologi yang keliru. Dokter itu adalah sebab, yang menyebabkan adalah Allah. Nah, jadi dokter itu sebab, yang menyebabkan adalah Allah. Obat itu sebab, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, sama seperti orang mengatakan, ente minum obat ini, sembuh ente pasti. Memang betul, orang sakit minum obat, betul. Nah, ini sudah betul, ini juga betulnya, semestinya harus dijaga. Jangan sampai melenceng akidahnya. Tapi dia tidak melarikan kepada zat yang menyebabkan. Jadi semata-mata berhenti di sebab. Semata-mata berhenti di sebab. Maka terjadi syirik. Syiriknya syirik apa? Syiriknya syirik kecil. Syiriknya syirik kecil. Karena dia melakukan sesuatu yang benar terkait dengan hukum kausalitas. Tetapi melencengnya akidah menjadikan syiriknya syirik kecil. Nah, demikian juga dokter. Kalau misalnya seseorang merasa nyaman dengan dokter tertentu gitu ya, mungkin dia lebih murah senyum begitu ya, atau pelayanannya lebih terkesan sabar, sehingga orang lebih merasa ada semacam sugesti ya. Kalau ke dokter fulan kok rasanya kok pulang-pulang sudah sembuh gitu ya. Ya silakan saja, tidak salah, tetapi tetap dalam koridor bahwasanya itu dokter adalah sebab, yang menyebabkan adalah Allah. Saya memilih dokter si fulan soalnya ini ya silakan saja. Tapi kalau berhenti semata-mata dokter itu ya, padahal ada yang menyebabkan, tapi dia berhenti di sebab saja, maka terjadi kesyirikan. Nah, biar tidak terjadi kesyirikan, kita berlatih di ungkapannya. Coba ke dokter fulan. Saya kok merasa nyaman dengan dokter fulan. Insya Allah lebih cocok. Insya Allah lebih cepat sembuh. Jadi ada kata insya Allah yang berarti kita mengikatkan kepada zat yang menyebabkan. Tapi kalau tidak ada kata-kata insya Allah, ini yang menjadi tergelincir. Seakan-akan yang menjadikan sembuh adalah dokter. Seakan-akan yang menjadikan sembuh adalah obat. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang seseorang yang berkata, wah, gara-gara ada anjing, saya selamat dari pencurian. Apa yang salah dari ucapannya? Nggak ada yang salah. Karena ada anjing, pencurinya lari. Kan masuk di dalam hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Nggak ada yang salah. Semestinya dijaga sesuatu yang sudah benar ini dengan tidak sampai ideologinya melenceng. Kalau semata-mata berarti, wah anjing ini yang menjadikan saya nggak kecurian, ya syirik. Tapi dengan adanya anjing, Allah selamatkan saya dari pencurian. Nah, demikian. Nah, kalau misalnya terjadi kesyirikan di sini, syirik apa?
Syiriknya syirik kecil karena masuk dalam ranah hukum kausalitas. Demikian, Dokter. Baik. Sama-sama, Dokter. Oke. Ustadz Muhammad Nur Yasin, karena waktunya juga sudah habis, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nur Yasin yang telah berkenan mengisi acara kajian Ramadan untuk Departemen Obstetrik Ginekologi pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen Dr. Brahmana Iskandar, kepada seluruh majelis serta acara kajian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup ya Pak Ustadz. Insya Allah kita bertemu lagi pada hari Sabtu minggu depan pada acara sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Amin, amin, amin wa iyyakum. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.